Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Kropri diikuti seluruh peserta upacara. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. Satu, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
Pembacaan Pidato Menteri Agama Republik Indonesia pada penetapan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-76 tahun 2022. Pidato Menteri Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022, Jakarta, Senin 3 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat dan seluruh pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama, hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat karunia dan anugerahnya yang tiada terkira kepada kita sekalian. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Januari tahun 2022, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab sejak dibentuk tanggal 3 Januari tahun 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2021. Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya. Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi. Dari perspektif tata kelola keuangan, Kementerian Agama juga telah mampu mempertahankan prestasinya. Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 9.310 pegawai negeri sipil Kementerian Agama dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengabulkan permohonan tersebut, dan pada Hari Amal Bakti ke-76 ini, atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2.802 orang, dan 10 tahun kepada 5.999. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, di usia yang ke-76 ini Kementerian Agama harus terus berbenah. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan dan secara bersama-sama perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik. Untuk itu, jadikan agama sebagai inspirasi, jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu, jadikan pula 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saudara sekalian selaku pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama. Saya percaya apabila berpegang teguh pada semua, pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama akan tampil sebagai sosok abdi negara yang luar biasa. Apa yang kemudian menjadi tagline peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama, yaitu
transformasi layanan umat akan dengan cepat dan mudah dilakukan. Transformasi yang dimaksud meliputi perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus berjaya serta menjadi oase dan pelayanan masyarakat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124/TK tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Nomor 484, nama Dr. Abdul Rauf MAG, NIP 1958041991021001. Pangkat jabatan Pembina Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Angol. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Tuhan yang Maha Mulia, sungguh kami memuji dan menyanjung-Mu dengan segala puja. Engkaulah pemilik keagungan dan singgasana, pencipta dan pemilik alam semesta, pelimpah berjuta rahmat dan karunia, menakdirkan kami di pagi hari ini bertemu dan bersua dalam momentum upacara Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022. Semoga berkah dan rahmat-Mu terus menjelma bercucuran kepada kami semua yang berkhidmat pada Kementerian Agama. Masukkanlah kami semua ke dalam pemilihan-Mu yang tak pernah lena. Tarikan dalam kehidupan individu, berbangsa, dan bermuamalah kemasyarakatan. Wahai yang Maha melihat dan Maha menampakkan, tampakkan kepada kami kebenaran yang tak terhalang dan anugerahi kami kemampuan untuk mengikutinya dengan segenap daya dan kekuatan. Perlihatkan pula kepada kami kebatilan yang tak tersamarkan. Anugerahi kami kesanggupan untuk menghindarinya dengan semua upaya dan kemampuan. Sertailah kami dalam menunaikan semua tugas yang diamanahkan. Berharap tak sekejap pun Engkau berikan kami dalam ketidakberdayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira